Mari kita telah perkalimatnya. Sangharama adalah tempat belajar atau pembelajaran dharmik original di masa terdahulu, jauh sebelum abad 5 sebelum Masehi. Kemudian Mahatupa, Maha atau Mahe, berarti besar atau agung. Dan Tupa, adalah awal dari literasi kata stupa. Peziarah Tiongkok ke Nusantara, menyebut kata ini dengan tope. Mahawiharya, adalah tempat berlatih dan prosesi kontemplasi spiritual yang dibuat besar dan megah. Ini adalah gabungan dari kata Maha dan Wiharya. Sekarang, Wiharya disebut wihara. Arya, adalah kaum Cakya atau saka leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Para Tera, adalah orang-orang yang belajar atau sudah menjadi master, atau maharesi pada ajaran dharmik original. Kata Tera ini, masih dipakai di kelompok besar Buddhis Theravada, selain Mahayana. Kemudian Buana Cakapala, adalah nama bangunannya. Ajaran yang tergambar, bukan salah satu dari 3 ajaran yang terlahir di India Buddhis Jaina atau Hindu. Tapi ajaran yang tergambar di sini, adalah yang mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. Literasi kata Buana, adalah 3 tahapan bentuk. Bangunan Buana Cakapala adalah gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, yaitu Trilaksana, disebut juga Bawana Traya. Di antaranya, Bawana Langgeng atau alam kekal, Bawana Drio atau alam lahiriah, dan Bawana Triya atau alam rohaniah. Bukan Kama, Rupa, dan Arupa Dhatu versi India. Kemudian, kalimat Moksartam Jagadhita Yacaiti Dharma. Moksa, kontemplasinya dengan laku tapa atau topo. Yaitu pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual berata, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan Dharma. Alam kelanggengan, ialah alam suung, yang tidak mempunyai purwa dan wasana. Prosesi kontemplasi spiritual ini, tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila di Borobudur, dan ini bukan patung Siddhartha Gautama. Topo Broto, kontemplasi spiritualnya adalah, toponing jasad, toponing hawa nafsu, toponing budi, toponing suksma, toponing cahyo, dan toponing desang. Samadhi, suung, laku, dan yoga adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan Topo Broto, atau Tapa Brata untuk istilah daerah Parahyangan, Bali menyebutnya Upasana, Sulawesi menyebutnya Kamala, kalau sedang melakukannya disebut Akamala, dan Tapo atau Batagak di Swarnadwipa atau Sumatera. Ada 12 kata swarga, ini asli milik kita bangsa Nusantara Indonesia, bukan tertulis kata nirwana. Literasi teks kata swarga, bersumber dari lontar geguritan Bima Swarga, yang difahami sebagai kemudian. Yaitu alam suci persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik swarga loka. Ini bukti bukan Buddha, Hindu India. Swarnadwipa atau Sumatera, adalah tempat awal sumber falsafah utama Dharma, yang mendasari lahir dan tumbuhnya ajaran di sana. Setidaknya ada beberapa tokoh putra Indonesia terdahulu para Teran, jauh sebelum lahirnya 2 ajaran Hindu-Buddha di India pada abad 5 sebelum Masehi. Nusantara terdahulu, adalah tempatnya belajar bangsa lain. Mereka melihat dan mencatat, menyalin, dan membawa pulang ilmu dari Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Dari buku perjalanan peziarah Tiongkok Fahian disebutkan, dalam perjalanannya menumpang kapal besar, ia tiba di sebuah wilayah bernama Jawa Dwipa, di mana Brahmanisme berkembang. Fahian tinggal di Jawa Dwipa 2 tahun, dan berhasil mendapatkan salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama, dan Samyuktagama Sutra juga Samyukta Sancaya Pitaka. Sebagai informasi, semua kitab-kitab ini tidak diketahui di tanah Han. Kemudian Huining, melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa menerjemahkan sebuah sutra, yang dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Guru Janabadra. Dia menerjemahkan tentang pemahaman nirwana yang agung, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian di Nusantara ini, yang bernama swarga. Teks literasi kata swarga ini, ada pada relief dasar bangunan, dan bukan tertulis nirwana, atau nibbana. Kemudian yang dilihat dan dicatat Fahuan di Jawa Dwipa, di atas bukit, telah didirikan sebuah menara besar. Jarak antara keduanya 15 yojana, dengan tinggi 470 kaki, dihiasi dengan emas dan perak. Disempurnakan dengan setiap zat berharga di sisi menara, didirikan Sangharama yang disebut Abhayagiri berisi 5.000 imam.
Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu, dan akar keluar hingga menembus bumi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengah-tengah aula ini ada sosok patung tingginya sekitar 22 kaki. Seluruh tubuh berkilau, dilapisi dengan 7 zat berharga. Di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai. Yang dilihat Fahuan pada saat ini, dinamakan Candi Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan, didirikan kapel dengan konstruksi luar biasa, di mana ketujuh zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut kapel oleh Fahuan, saat ini dinamakan Candi Borobudur. Kemudian pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahian dalam perjalanan di Svarnadvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ, dan melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi Tope, juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan. Yang disebut Tope dan menara oleh Fahian, saat ini bernama Candi Muara Takus. Dan berjalan berputar, adalah prasawiya, atau pradaksina, atau tawaf. Di area inilah, pusat ajaran dharmik yang disebut Kota Suci, di area Kadatuan sebelum disebut Sriwijaya, yang pusat pemerintahannya di Bukit Katangka. Jejak rekamnya, masih ada pada penyebutan daerah di sekitarnya dengan koto yang memakai angka. Video berikutnya, kita akan bahas Sriwijaya.